Semangat pagi untuk teman-teman yang sangat luar biasa yang selalu menonton video-video di channel Motivation Inka, dan kali ini I'm come back mencoba untuk beristiqomah untuk mulai lagi mengupload video-video yang belum tentu Anda suka untuk dengarkan, tetapi menurut saya perlu men-sharingkan hal ini, walaupun mungkin belum tentu benar, tetapi bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan. Oke, now let's talk about resesi global 2023. Sangat wow, topik yang sangat ramai akhir-akhir ini bagi teman-teman yang sering melihat atau bahkan ada yang nggak tahu apa-apa mengenai resesi ekonomi global yang diprediksi di tahun 2023. Kenapa ada prediksi seperti ini? Kita lihat tahun 2022 ini sangat luar biasa yang terjadi. Kita ngomong tentang tingkat inflasi, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara hampir di seluruh dunia mempunyai tingkat inflasi yang sangat wow. Amerika sempat di angka 9,1% walaupun sedang digarap dengan sangat ketat, sempat turun di 8,6%. Kita nggak tahu akan finish di berapa di penghujung akhir tahun 2022. Negara-negara di Eropa sudah merasakan dampak dari yang namanya resesi, tingkat pengangguran, terus ngomong tentang akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, menyebabkan ada sentimen di harga emas, ada di harga oil, kemudian kita lihat juga euro USD yang mencapai level parity 1 euro sama dengan 1 USD. Ini yang menurut saya sangat luar biasa, sangat anomali, sangat wow sekali. Yuk kita bahas satu-satu. Mungkin kita nggak perlu bahas yang terlalu umum, terlalu global. Kenapa aku harus pedulikan Euro, Inggris, Amerika? Toh keseharian saya juga nggak pakai Euro, nggak pakai USD, nggak pakai minyak mentah, nggak pakai, nggak beli-beli atau jual emas batangan gitu ya. Mungkin lebih khususnya adalah seperti ini teman-teman. Tentunya kalau kita bisa aware lebih luas, lebih banyak, ya kita bisa mengantisipasi sampai funneling, sampai domino efek terjauh yang mendekati lingkaran terkecil kita. Misalkan kita ngomong harga BBM naik, nah ini harus kita bahas nih. Harga BBM kenapa dinaikkan? Nah ini kan terlalu kecil skopnya kalau kita nggak mengetahui aspek globalnya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah bagaimana kita menunggangi situasi ini, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengambil advantage dari kondisi yang ada di hari-hari ini. Bagaimana yang namanya resesi ini membuat kita tidak menjadi lebih miskin, tetapi kita mempunyai peluang untuk menjadi jutawan ataupun miliarder baru di masa yang akan datang. Nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu luas-luas teman-teman. Mungkin saya akan sharingkan apa yang harus kita lakukan atau bisnis apa yang tidak akan terkena dampak negatif dari resesi. Kira-kira nih, kalau ada resesi kita ngomong tentang oil, harganya turun atau naik. Dampaknya ke kita mungkin saya tidak berada di industri migas. Kalau emas saya juga enggak yang tiap hari jual beli emas gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang resesi, ketika nanti datang dan kalau kita nggak siap, tentunya kita akan hanya menerima akibatnya. Kita tidak tahu sebabnya, kita tidak bisa mengantisipasi, kita hanya pasrah ketika nanti resesi ini datang ke depan pintu rumah kita. Nah, kalau saya mencermati dari beberapa bisnis, dari beberapa instrumen investasi, dari beberapa usaha-usaha yang akan terdampak, tentunya ketika resesi
akan ada banyak sekali segmen bisnis yang terdampak. Ngomong tentang perdagangan retail, karena ngomong tentang daya beli masyarakat menurun, dan lain-lain. Ini karena mereka berada di bisnis yang penuh ketergantungan terhadap supplier, ketergantungan terhadap customer. Nah, kalau saya boleh mengupas sedikit mengenai trading forex, kenapa hal ini menjadi salah satu saran saya untuk kita mulai belajar. Saya tidak mempersuasif Anda untuk trading forex, tetapi gini, trading forex ini bisnis yang keunikannya adalah kita tidak bergantung kepada terlalu banyak orang. Karena yang ada di trading forex adalah saya sebagai trader, platform trading, dan uang saya. Kondisi yang lain, entah daya beli masyarakat, entah kebijakan negara, itu sama sekali tidak berimbas secara langsung. Bahkan dengan terjadinya resesi ini, dengan terjadinya inflasi besar-besaran ini, justru bagi saya sangat mendukung performance para trader forex. Kenapa? Dengan berita yang jelas, dengan fundamental yang jelas, maka arah-arah dari misalkan XAU-USD, Euro-USD, oil, maupun indeks saham, ini semakin jelas bisa dibaca. Kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa terjadi di kondisi yang baik-baik saja. Ketika kondisi normal, GBP USD bisa naik, bisa turun, itu sadek-sanyek gitu ya. Bahkan unpredictable, tetapi dengan adanya resesi, semua menjadi hampir predictable. Semua bisa terbaca dengan cukup jelas, di mana biasanya ketika tingkat gamblingnya adalah 50-50, tapi ketika terjadi ada news besar, misalkan kemarin terjadi invasi Rusia ke Ukraina, itu sudah sangat jelas bahwa XAU-USD akan naik sangat tinggi, and it happened. Ada banyak orang meraup keuntungan dari peristiwa perang Rusia dan Ukraina. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan sebagai acuan untuk teman-teman trader forex mengambil posisi, mengambil langkah. Tetapi sebelum itu semua, saya mengutip kata-kata dari Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. So, tidak ada yang namanya bisnis instan, teman-teman. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk sugih, ujuk-ujuk punya duit besar, instant money, fast money. There is no instant money. Yuk teman-teman, mari kita mumpung masih berada di 2 bulan di penghujung tahun 2022, kita belajar sama-sama, karena belajar ini tidak harus menggunakan uang, tidak harus menggunakan modal. Untuk tradingnya butuh modal, iya. Cukup besar, ya mungkin iya, tapi itu secara relatif. Tetapi, kalaupun kita punya uang, kita nggak mau belajar, yang ada adalah uang ini tidak bisa dimanage dengan baik, sehingga akan menambah masalah di kehidupan kita yang datang. Tetapi kalau kita belajar dengan baik, dengan bijak, dengan sabar, dengan tekun, niscaya hasil akan mengikuti. Because the more you learn, and then the more you learn, then the more you earn. Jadi belajarlah terus supaya kita bisa siap untuk menghasilkan dari sebuah segmen bisnis atau peluang bisnis yang kita bisa gunakan untuk menambah pundi-pundi uang kita di masa resesi nanti di tahun 2023. Akan ada banyak pro kontra mungkin tentang video ini, tapi it's up to you. Video ini hanya berupa insight-insight saya untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari pandangan atau mencari satu ide untuk menambah pendapatan. Tentunya kita tidak bisa ujuk-ujuk misalkan aku punya duit titip tradingin, because you skip the fase you learn, because without learn you cannot earn it. Absolutely, maybe if you don't learn you can earn,
but it's sure not for a long time. Karena yang paling bertanggung jawab atas uang kita adalah kita sendiri. Bukan trader yang kita titipin uang, bukan broker tempat kita bermain, bahkan marketing yang memprospek kita. Tetapi yang paling bertanggung jawab atas uang kita adalah kita sendiri. Karena kalau yang rugi, ya kita sendiri yang merasakan kerugiannya. Kalau kita untung, kita sendiri yang merasakan keuntungannya. Yuk teman-teman, ini cuma berupa ajakan, learn about this business, learn about forex trading, karena bisnis ini yang akan menjadi mungkin penyelamat kita di tahun 2023. Kalau teman-teman pengen sharing-sharing, boleh. Saya membuka kesempatan kebetulan kalau saya berdomisili di Surabaya, kalau ada yang area-area Surabaya pengen sharing-sharing mengenai trading forex, saya bukan pengajar, sekali lagi saya tidak jualan training, itu sudah bold underline, saya tidak jualan seminar dan lain-lain, tapi kalau kita mau sharing-sharing aja for free, let's come, drink coffee and talk about this business. Mungkin itu sekilas dari saya untuk mengawali konten-konten saya berikutnya di tahun 2022 ini. Thank you for watching guys, see you next video, bye-bye.